Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam Sapaan Gembala hari ini. Saudara-saudara, saya yakin bahwa hampir semua manusia pasti pernah menangis. Mengapa menangis? Tentu ada banyak sebabnya. Mengapa seseorang menangis? Bisa karena kehilangan, kegagalan, putus cinta. Bisa juga seseorang menangis karena penderitaan atau karena perasaan kecewa yang begitu dalam. Nah, saudara, dalam bacaan hari ini dikisahkan Tuhan Yesus menangis. Saudara, tidak banyak catatan yang menunjukkan Tuhan Yesus menangis selama kehidupannya. Selain bacaan hari ini, kita menjumpai Tuhan menangis saat ia menghadapi atau melihat bagaimana Lazarus mati, Marta dan Maria yang begitu sedih karena kehilangan saudara yang mereka kasihi. Nah, saudara-saudara, kata menangis dalam bahasa Yunani tidak hanya berarti meneteskan air mata. Tetapi kata menangis itu juga menunjukkan terjadinya ratapan, raung, tangisan, rasa sesak di dada, isak, dan tangisan jiwa yang menderita. Saudara, mungkin kita bertanya, apa yang terjadi? Kalau kita menyimak bacaan kita hari ini, saudara, bacaan kita menunjukkan Tuhan mendekati Yerusalem dan ia menyaksikan bangunan-bangunan di seputaran bait suci. Dan Tuhan menangis karena apa? Penduduk Yerusalem tidak kunjung memahami keselamatan dari Allah. Saudara, bangsa Yahudi menanti-nantikan Mesias. Tetapi ketika Mesias itu datang, mereka menolaknya. Mereka terus saja berpikir, mereka terus saja memikirkan dan menanti Mesias yang akan menjadi penyelamat secara politis dari penjajahan Romawi itu akan datang. Itulah sebabnya, saudara, mengapa kabar keselamatan yang disampaikan oleh Yesus tidak mereka responi. Dan inilah yang membuat Tuhan menangis, sebab kasih-Nya tidak direspon oleh manusia. Saudara, dari kisah ini kita melihat bahwa Tuhan tidak menangis ketika Dia dicaci, Tuhan tidak menangis ketika Dia dibenci, disalah mengerti, bahkan disalib sampai mati. Tetapi justru dicatat bahwa Tuhan menangis ketika Ia sedang dielu-elukan memasuki kota Yerusalem. Dia menangisi kota Allah itu. Karena apa? Karena manusia di dalamnya tidak menyadari apa sesungguhnya yang mereka perlukan untuk kebaikan mereka. Saudara, Tuhan telah melawat mereka, tetapi mereka tidak tahu dan tidak mau tahu. Sehingga apa, saudara? Ketika kebinasaan itu datang, mereka pun tergilas habis. Saudara, mari kita merefleksikan bagian ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Saudara, apakah kehidupan yang kita jalani, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, berkenan di hati Tuhan? Atau jangan-jangan sebaliknya, Tuhan begitu kecewa melihat tingkah pola hidup kita yang jauh daripada apa yang Tuhan harapkan. Saudara, berapa banyak tanda-tanda peringatan Tuhan yang kita abaikan? Berapa kali kita melakukan kesalahan yang sama dan sama lagi? Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan melihat kehidupan luar kita dan Tuhan juga tahu jauh di dalam relung hati kita dan pikiran kita, sehingga tidak ada satu hal pun yang bisa kita sembunyikan darinya. Saudara, mari kita menilik hati kita dan kita membarui
kehidupan kita seperti apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Tuhan, bantulah kami ketika kami boleh jujur terbuka di hadapan Tuhan. Melihat kehidupan kami, ampunilah kami Tuhan, apabila hidup kami masih jauh dari apa yang Tuhan berkenan, yang Tuhan inginkan. Tuhan, ampunilah kami mau, kami rindu bahwa kami bisa terus memperbaharui hidup kami, menjadi berkenan di hadapan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.